Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus begitu ibu-ibu semangat. Ibu-ibu pagi-pagi udah dibikin pusing ya? Hah? Ibu-ibu kan sekarang menjadi wanita perempuan Aisyah, perempuan berkemajuan. Salah satunya adalah harus paham, harus cakap digital. Nah ini mungkin kalau pelatihan periode yang lalu, periode yang lalu tidak pakai digital, semuanya sekarang kertas, dulu pakai kertas habis, kertas numpuk-numpuk. Kalau panitianya sempat lihat, kalau enggak lihat itu kemana ya kertas itu sekarang. Nah sekarang semuanya sudah digital ibu-ibu sekalian. Kalau kita tidak paham IT, kita akan tertinggal. Benar nggak Bu? Sekarang saya tanya ibu-ibu sama anak cucunya DP mana khusus digital? Pasti kalah sama anak cucu ya. 3 tahun aja udah pegang HP, bahkan bayi saya lihat udah pegang-pegang HP. Kalau dikasih HP dia senang ketawa-ketawa. Nah ini kita tidak boleh tertinggal digital. Ibu-ibu sekalian, ada hari ini saya beri apresiasi kepada ibu-ibu dari Aisyah cabang Cilandak, Jagakarsa dan Pasar Minggu, karena ini 3 cabang pertama yang melakukan Baitul Arqam di DKI Jakarta. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti cabang-cabang di daerah-daerah lain mengikuti. Kelihatan Mbak Alfia sudah mulai bergerak nih, udah Baitul Arqam di tingkat cabang. Padahal yang Baitul Arqam di tingkat Jakarta Selatan kemarin belum dapat sertifikatnya, karena sertifikatnya masih ditunggu setelah laporan masuk. Karena PDA kemarin itu kita Baitul Arqam tingkat daerah kan itu merupakan RTL ya, tindak lanjut dari TOT. Nah kalau tindak lanjutnya bilang udah selesai karena laporannya kan begitu ya Bu ya. Nah, kalau sudah ada laporannya barulah itu betul. Kita boleh aja bilang udah selesai, tapi kalau nggak ada buktinya kita lihat kita belum selesai itu. Ya, jadi ini luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Alfia, Mbak Iva dan seluruh Ika dan seluruh teman-teman di Jakarta Selatan yang luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, hari ini kita akan, ini luar biasa. Yang pertama adalah mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, kita tolong dibuka Mas mukadimahnya. Ya, mukadimah. Materi. Baik. Ini paling belakang kelihatan nggak tulisannya? Alhamdulillah. Jadi kita lihat mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah dan Aisyah. Kita lihat dulu. Sebenarnya mukadimah Aisyah dan Muhammadiyah sama nggak sih? Cek langsung. Nah kita lihat. Cek di Muhammadiyah. Kita lihat di anggaran di pembukaannya, mukadimahnya di mukadimah. Ya, kita lihat stop. Nih, mulai dengan mukadimah dengan surat Al-Fatihah. Ya, lanjut Mas. Digedein dikit dong biar ibu kelihatan. Nah, terus kelihatan masih layarnya masih bisa. Nah, terus lanjut gak usah dibaca. Nah, itu di atasnya. Jangan sampai ke itu dulu. Nah, terus. Ada surat Al-Imran 104 diklaim sebagai suratnya ayatnya Muhammadiyah ya. Berdirinya Muhammadiyah salah satunya karena ini. Nah, ini hanya 2, coba terus lagi ke bawah. Nah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibu sudah akrab ya dengan kata-kata ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi suatu negara yang indah, bersih, suci dan makmur, dan tentunya dengan perlindungan Allah dan pengampunan Allah. Kita lanjutkan ke Aisyah Mas.
Udah jangan tadi itu. Ke Aisyah dulu ya. Terus. Ya, terus pembukaannya, mukadimahnya. Nah ini dimulai juga dengan surat Al-Fatihah. Ya, terus. Nah ini raditu billahi robba. Terus. Nah ini dengan surat Az-Zariyat 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus kemudian sama dengan Muhammadiyah tadi 104 wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Lanjut Mas. Nah ini ayat surat Al-Imran 112. Lanjut. Nah, surat An-Nahl. Ya, An-Nahl ini diklaim menjadi suratnya Aisyah. Jadi Aisyah ini berdiri karena ayat ini. Lanjut Mas. Udah habis. Kembali lagi Mas. PPT. Nah, kita lihat terus. Lanjut. Nah, tadi bukan cuma tadi. Muhammadiyah itu hanya ada Al-Fatihah dan Al-Imran 46. Nah, tadi ya. Bandatun Thayyibatun Marabun sama dengan Muhammad Aisyah. Aisyah ada 5 surat yang tercantum dalam mukadimahnya. Surat Al-Fatihah, Az-Zariyat 56, Al-Imran 46, Al-Imran 112 dan An-Nahl 97. An-Nahl dengan Al-Imran 46 ini akan dibahas nanti mungkin lebih matang lagi pada risalah perempuan berkemajuan ya, Mbak Iva ya nanti. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya sama Muhammadiyah, pembukaan Muhammadiyah, mukadimah antara dasar Muhammadiyah dan Aisyah itu sama saja. Ibu-ibu nanti ada di Google Classroom. Ibu-ibu semua udah masuk Google Classroom belum? Ada Google Classroom-nya? Tapi berapa udah masuk? Nanti di Google Classroom itu ibu-ibu semua menerima bisa baca kapanpun materi-materi yang akan disampaikan pada Baitul Arqam ini. Jadi kenapa saya tampilkan ini dulu? Karena judulnya adalah mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah dan Aisyah. Ketika kita lihat data Muhammadiyah dan Aisyah sama, identik. Kok bisa sama sih? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok anggaran dasar Muhammadiyah dan Aisyah tidak sama 100% tetapi esensinya sama? Esensinya sama. Ada yang tahu kenapa sih kok bisa sama? Halo? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah, ada pisang. Ibu, kenapa sama? Ya benar sama lah. Muhammad Aisyah itu kan merupakan bagian otom, organisasi otonom. Kalau Muhammadiyah lahir, tidak lahir, kira-kira Aisyah lahir nggak? Nah, karena Muhammadiyah ada, Kiai Haji Ahmad Dahlan berkomitmen bahwa perempuan-perempuan tidak hanya beraktif di dapur, tidak aktif di domestik, tetapi juga di ranah publik. Jadi itulah luar biasa komitmen Ahmad Dahlan. Pertama Aisyah punya itu membawa Aisyah perempuan-perempuan yang ada ikut semana-mana. Aisyah kalau Kiai Dahlan itu pengajian ikutlah, ibu-ibunya ikut ibunya iya. Tapi lama-lama ternyata ini perempuan ada yang harus dikaji sendiri. Ada itulah maka muncullah ada ma'ruf fil Islam. Jadi segala sesuatu adab-adab yang harus dipahami oleh kaum perempuan itu ada materi saya. Lanjut Mas. Nah kalau kita lihat tujuan Muhammadiyah dan tujuan Aisyah, kelihatannya Mas ya. Ibu-ibu paling belakang kelihatan nggak? Nah ibu-ibu materi yang ADART-nya sudah dimasukin ke grup belum? Nah kalau udah masukin, ya nggak masukin aja ke grup kan sudah ada di grup. Jadi sebelum ada GCL materinya masukin di grup supaya ibu-ibu nanti bisa lihat. Jadi tujuan Muhammadiyah menegakkan, kalau tujuan Aisyah tegaknya. Artinya apa tuh? Apa sih bedanya? Sebenarnya sama, esensinya sama, tapi Muhammadiyah menjalani itu kan menegakkan, kalau ada di buku bahasanya menegakkan tak aja, tapi tegakkan, ayo sudah ditegakkan, kita tegakkan lagi, kan gitu sepertinya ya Bu ya. Jadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam
Islam sehingga terwujud masyarakat yang sebenar-benarnya. Kenapa sih mesti masyarakat yang sebenar-benarnya? Udah selesai keluar aja ya? Ini udah keluar ya? Masyarakat yang selalu menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tuntunan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian tujuan Aisyah sama sebenarnya, hanya dia lebih memantapkan lagi tegaknya agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sesungguhnya. Nah ini saya tampilkan dulu. Kalau ketika kita bahas Mukadimah Aisyah dan Muhammadiyah, ya sudah kita bahas aja dulu Mukadimah Muhammadiyah, karena sama sebenarnya. Lanjut Mas. Nah kita lihat Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu terdiri dan itu berlandaskan ada landasan, ada 3 landasan minimal ada 3 landasan, yaitu landasan filosofi, landasan ideologi, dan landasan histori sejarah, histori organisasi. Jadi ini ada 3, nanti kita bahas satu persatu. Mukadimah ini menjelaskan dasar-dasar berdirinya Muhammadiyah, arah perjuangan serta semangat dasar yang menjadi fondasi gerakan. Sebenarnya Mukadimah itu sebenarnya kalau dari disertasi atau skripsi itu merupakan abstraknya ya. Ada tulisan-tulisan itu merupakan ringkasan eksekutifnya lah. Nah, kenapa ada Al-Fatihah di sini? Karena Al-Fatihah ini merupakan ringkasan dari seluruh ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Itu Bu, kalau dibaca ada penjelasan ayat Al-Fatihah itu ada satu buku khusus Al-Fatihah. Ini sama seperti Muhammadiyah, tetapi Muhammadiyah adalah organisasi. Ini Mukadimah ini disusun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berdirinya Muhammadiyah tahun berapa? 1912. Kemerdekaan Indonesia 45. Berapa tahun setelah Muhammadiyah lahir? Berapa tahun lu? 45 sampai 12, 17 tahun ya. 17 tahun baru setelah Muhammadiyah dideklarasi, setelah Muhammadiyah didirikan, barulah kemerdekaan Indonesia. Artinya apa? Luar biasa ibu-ibu sekalian, petinggi-petinggi Muhammadiyah, cendekiawan Muhammadiyah, intelektual Muhammadiyah sudah merumuskan ini. Karena di anggaran dasar Undang-Undang Dasar 45 juga ada pembukaan. Nah, itu yang merumuskan juga ada di situ, ada kader-kader Muhammadiyah juga. Kemudian memang setelah dirumuskan di Kiai Ahmad Dahlan, dirumuskan lagi secara sistematis pada zamannya Kiai Haji Mas Mansur tahun 1938. Masih sudah 38, sekitar 7 tahun baru merdeka. Nah ini luar biasa sekali Muhammadiyah. Kalau kita lihat dari ini sejarahnya luar biasa. Muhammadiyah itu lahir jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi pantaslah kalau Muhammadiyah itu menjadi organisasi terkaya di Indonesia. Bersedih ya ibu-ibu lihat ya. Bahkan di dunia itu nomor 4 itu organisasi keagamaan. Lanjut. Nah ini landasan filosofi. Landasan filosofi dasar pemikiran yang paling mendalam dan mendasar. Jadi apa sih filosofinya kalau Muhammadiyah itu dilahirkan? Nah ini. Jadi yang menjadi fondasi dari nilai, tujuan, dan arah gerakan sebuah organisasi dalam konteks Muhammadiyah. Landasan ini menjelaskan mengapa Muhammadiyah ada dan bergerak sampai saat ini. Ini kita lihat. Kemudian ini adalah filosofi ini adalah menjelaskan cara berpikir Muhammadiyah. Cara berpikir Muhammadiyah, akar pemikiran dan pandangan hidupnya dari pembukaan. Lanjut Mas. Nah kita lihat Pak, kalau landasan ideologi apa? Ideologi itu apa sih? Ide, ya ide kita. Nah, ide yang bermanfaat artinya. Nilai-nilai prinsip dan cita-cita perjuangan yang diyakini sebagai kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu ada pada siapa? Kebenaran mutlak. Jadi apapun yang difirmankan Allah itu menjadi satu kebenaran mutlak.
kita tidak boleh menafikan atau nggak percaya pada ayat-ayat atau firman Allah itu, karena Allah adalah kebenaran mutlak. Ini menjadi karena kebenaran mutlak dan menjamin pedoman hidup serta gerakan serta menjawab apa yang menjadi keyakinan dan apa perjuangan Muhammadiyah. Ini menjelaskan nilai dan prinsip perjuangan Muhammadiyah tentunya yang menjadi pegangan organisasi. Jadi luar biasa Muhammadiyah bergerak itu pegangannya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi supaya nggak melenceng-lenceng, sesuai dengan tadi tujuannya, sesuai dengan apa yang tadi sudah kita baca. Lanjut Mas. Landasan historis tentunya ini dengan sejarah, landasan sejarahnya. Apa sih yang ada pada saat itu? Ibu-ibu misalnya mau masuk ke Aisyah ini, kenapa sih kalau ibu-ibu ini, saya tahu ada yang terbaru nih. Nah, Ibu Azimah, kenapa Ibu Azimah mau masuk ke Aisyah? Terima kasih. Saya masuk Aisyah sebenarnya melihat Aisyah itu sangat luas jaringannya dan perjuangannya konsisten, istiqomah, terutama di bidang pendidikan. Kebetulan bapak saya juga Muhammadiyah di Pasar Minggu dan juga meneruskan perjuangannya. Berarti kan Ibu Azimah ini tertarik karena melihat gerakan Aisyah, melihat gerakan Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah pada saat itu tetap mau mendirikan Kiai Ahmad dalam mendirikan karena melihat situasi dan kondisi yang ada. Situasi sosialnya seperti apa, situasi keagamaannya seperti apa, sehingga berdirilah Muhammadiyah. Lanjut Mas. Nah, ini landasan filosofi tadi sudah kita lihat ini. Kita lihat apa sih yang menjadi landasan filosofinya. Silakan. Hidup berpusat pada pengakuan pada Allah. Jadi kita segala sesuatunya harus ada pengakuan dari Allah, kebenaran dari Allah. Jadi segala sesuatu yang kita berbuat hanya karena Allah. Kalau karena sesuatu, boleh nggak Bu? Mungkin ketika kita kesini, apalagi tadi sudah dibilang ongkos sendiri, semuanya sendiri. Tapi karena ada niat kita karena Allah, kita mau berjuang, berjihad dan lain sebagainya, kita insya Allah akan ada pahala dari Allah SWT. Filosofinya, semua dimensi kehidupan diarahkan pada mengabdi kepada Allah. Itu yang menjadi arah harusnya yang menjadi catatan. Kemudian implikasinya apa? Karena kita semuanya berpusat kepada Allah, Allah satu-satunya sumber nilai, Allah satu kebenaran yang mutlak, maka Muhammadiyah menolak segala bentuk tahayul, bid'ah dan khurafat. Terkenal dengan apa pun? TBC. Kalau dulu masih C ya Bu ya, sekarang sudah K. Tapi sudahlah nggak apa-apa, enakan TBC mungkin ya, lebih hafal. Kalau TBK tidak perusahaan. Nah ini lanjut Mas. Nah, manusia sebagai khalifah di bumi. Jadi kita ini sebagai pemimpin di bumi Bu. Sebagai pemimpin di bumi ini kan berarti harus merubah bumi ini. Tidak boleh stuck. Ibu-ibu dulu mungkin masih SD. Kalau ibu stuck pendidikan ya, dari sisi pendidikan, udah gak mau, males pendidikan. Ibu artinya vakum, stuck di SD saja. Ibu-ibu gak akan bertemu dengan kita di sini. Ya, karena saya yakin Mbak Alfia pendidikan minimal SMA ya. Udah dilihat belum biodatanya? Nah, biasanya nanti biodata dilihat Bu ya. Dan rata-rata Aisyah itu pendidikan minimal ya SMA, pendidikan minimal Arab. Tapi ketika kita Baitul Arqam, ketika kita TOT, ada yang S2, S3, dokter dan sebagainya, ini luar biasa Aisyah ini, sumber dayanya sangat luar biasa. Jadi ini implikasinya menolak paham fatalisme. Ini fatalisme berarti Bu kita menolak itu, karena kita sudah takut tadi seperti saya bilang, semua kalau darah Aisyah, apa ada yang ada. Kalau istilahnya sekarang aliran jabarnya ya Bu ya, udah diam aja lah, itu kan sudah diatur Allah, udah takdir. Muhammadiyah tidak seperti itu. Sudahlah, dulu naik haji kan naik unta. Dari Indonesia naik apa? Kapal laut. Berapa bulan kita sampai di sana? Kalau sekarang masih mau naik kapal laut juga, kan dulu begitu. Ini fatalisme namanya Bu. Kita tidak boleh menganut paham fatalisme, karena semuanya harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi.
Nah kalau sekarang ada pesawat, kenapa kita nggak mau naik pesawat yang cepetan? Bisa cuma sekedip udah sampai 12 jam ya Bu ya, sampai ya naik pesawat. Nah kita kalau haji kita 40 hari bisa, karena dulu 40 hari baru sampai, belum di sananya 30 hari. Sampai di sini dipecat kita Bu. Kalau masih kerja, ngapain haji bikin kerjaan telantar. Nah ini tidak Muhammadiyah tidak menolak paham fatalisme, menegaskan manusia punya tanggung jawab aktif mengubah keadaan. Nah itu karena teknologi maju, ibu-ibu yang tidak paham IT tadi saya katakan harus paham Bu. Saya yakin ibu-ibu kalau saya nggak kenal IT, tidak kenal, tetapi kalau lihat jelas ada sudah tahu Marsial Bu, paket setiap hari paket mulu. Nah itu kan kenapa? Ini teknologi ada banyak sekali manfaatnya kalau kita memang benar-benar memanfaatkannya dengan baik, ya. Dan sampai kita kalau cucu kita udah pesen 2 juta siapa yang bayar? Karena dia asik aja pencet atau yang datang paket 2 juta siapa yang mau bayar? Lanjut. Jadi teknologi juga harus ada kontrol ya. Islam sebagai sistem nilai yang menyeluruh. Islam bukan hanya ibadah ritual. Ingat Bu ya, Islam bukan hanya ibadah ritual, cuma puasa, sholat 5 waktu. Tidak hanya itu, tetapi juga aturan sosial budaya. Ibu, sosial dan budaya itu harus diatur Bu. Semuanya itu harus didasarkan di kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak dari Allah adalah Al-Quran dan dari Rasulullah adalah As-Sunnah. Ini harus kita pahami. Jadi budaya politik ini kenapa Islam tidak menghendaki politik dan negara dipisahkan? Politik dan agama dipisahkan? Tidak ada. Karena politik itu harus sesuai dengan aturan main kebenaran mutlak tadi. Jadi harus sesuai dengan Islam. Kalau tidak sesuai seperti sekarang terjadi Bu, saya nggak usah banyak lebar, ibu-ibu udah paham sendiri. Lanjut Mas. Ibu-ibu nanti bisa dibaca Bu ya. Ini wahyu adalah sumber kebenaran. Jadi kebenaran bersumber pada wahyu dan akal. Kalau wahyu dari Allah, akal itu dari Rasulullah SAW. Jadi wahyu adalah sumber kebenaran mutlak, sedangkan akal digunakan untuk memahami dan mengimplementasikannya. Jadi kalau dulu sekali lagi kita tidak menggunakan digital, sekarang harus, karena kita harus mengetahui perubahan ilmu pengetahuan, perubahan sosial dan sebagainya, karena itu merupakan pengetahuan kita yang bermanfaat sekali. Jadi Muhammadiyah itu menggabungkan nilai absolut dari wahyu dan ilmu hasil olah pikir manusia. Teknologi tentunya kan hasil olah pikir manusia. Jadi itu yang harus kita manfaatkan. Lanjut Mas. Amar ma'ruf nahi munkar, ini sudah sangat familiar sama ibu-ibu. Gerakan Muhammadiyah tidak hanya memperbaiki individu. Jadi ibu, karena Aisyah yang penting gue baik, yang penting gue sholat, yang penting anak cucu sholat, nggak perlu tuh yang lain-lain. Itu bukan Muhammadiyah, bukan Aisyah. Karena tadi Aisyah selalu bergerak Bu ya, harus bergerak, tidak boleh untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri, ibu tidak akan hadir di sini. Ngapain nggak kesini? Yang penting gue sholat. Kan masih banyak kok yang begitu. Masih banyak. Sebab kita tidak tahu aja. Tapi coba ibu tanya ibu-ibu yang ibu rumah tangga, tetangga-tetangga, ngapain sih gitu-gitu? Yang penting udah sholat kok, berpuasa. Bukan itu, hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Lanjut Mas. Kemajuan dan pembaharuan atau kajian. Kebenaran Islam itu kekal. Islam itu kekal ya Bu ya, kebenarannya Al-Quran, hadis itu kekal, tetapi cara penerapannya harus relevan dengan perkembangan zaman. Tadi saya sampaikan, harus relevan dari perkembangan zaman, perkembangan ekonomi, perkembangan sosial dan budaya, itu harus diikuti. Implikasinya Muhammadiyah menolak kejumutan, stagnan tadi ya Bu. Nggak boleh stagnan, tidak boleh jalan di tempat, apalagi mundur. Sedang dia aja nggak boleh, apalagi mundur ke belakang. Ini dan mendorong inovasi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Muhammadiyah tidak mengikuti ini, artinya perkembangan zaman, Muhammadiyah tidak akan punya sekolah, karena masuk bodo amat, yang penting gue pintar, ya kan? Yang penting gue sholat. Artinya dia tidak
tidak memikirkan untuk bangun masjid, yang penting bahwa pintar. Nggak perlu dia memikirkan pembangunan sekolah, yang penting bahwa sehat. Nggak perlu memikirkan bikin rumah sakit. Karena Muhammadiyah apa? Harus mendorong inovasi dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu harus menjadi catatan untuk Indonesia. Lanjut Mas. Nah sekarang landasan ideologi seperti apa? Yang pertama, tauhid keesaan Allah sebagai dasar segala aspek. Ya, keyakinan kepada Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta, pemelihara, dan tujuan akhir. Tujuan akhir hidup kita kemana? Kita kan menghadap Allah ya, tergantung Allah mau masukin kita ke surga apa neraka. Tapi tujuan kita adalah Allah dulu. Setelah dihisab, oh ini masuk surga, oh ini masuk neraka. Tapi kita tujuan akhir kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal usaha Muhammadiyah diniatkan sebagai ibadah untuk mencari ridha Allah. Ini sudah tidak perlu dibahas lagi panjang-panjang. Lanjut Mbak. Mas maaf. Islam sebagai pedoman hidup yang menyeluruh. Nah ini akhirnya karena ada Islam sebagai pedoman hidup yang menyeluruh, Muhammadiyah ada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ya maaf, ini mau keluar dulu. Ada yang lewat. Nih, jadi ada 11 ya Mbak Alfiah ya. Dan alhamdulillah ini semua 11-11-nya kita sudah dibahas belum di kantin ya Mbak Alfiah? Ada yang belum ya? Ada yang belum? Ibu-ibu ada yang pernah dengar kantin apa enggak? Nah, apa bu kantin? Kajian rutin. Kenapa ibu-ibu familiar dengan kantin? Urusan perut. Wah, juga kantin sama apa EPK wilayah. Makannya kantin. Ternyata kantin makanan rohani. Sama makan juga, tapi rohani. Nah ini kantin Ibu Alfiah nih sebagai koordinatornya. Udah semua ya, udah semua ternyata. Apa Prof Bunyamin. Nah nanti siklus ya Bu ya, karena ideologi Muhammadiyah ini harus kita pahami dan harus kita internalisasikan ke diri kita. Dan coba Bu, jangan untuk diri kita sendiri, tetapi kita implementasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Ini yang penting. Lanjut Mas. Ittiba atau mengikuti Nabi. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu menjadi sunnah Rasul kita yang harus kita ikuti. Rasulullah menjadi teladan utama dalam cara beribadah, berakhlak dan membangun masyarakat, menghidupkan sunnah Nabi dan menolak penyimpangan dalam agama. Ini ya, lanjut Mas, udah paham bener ini. Apa maklum nahi mungkar apalagi sudah ya, udah paham banget. Memerintah, saya tanya Bu, yang banyak ini bukan amar makruh ya, maklum ini baru sehari, Mbak Alfiah baru semalam dibikinnya ini. Karena apa? Mbak Alfiah juga ngasihnya titik-titik terakhir. Tapi nggak apa-apa, sebagai kader Aisyah harus selalu siap kapanpun ya untuk nggak boleh kalau kecuali kalau ada hal-hal yang sakri ya, halangan yang sakri ya apa? Ya. Jadi memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang saya tanya lebih banyak mana ibu-ibu semua yang hadir di sini melakukan kebaikan atau mencegah kemungkaran? Melakukan kebaikan. Siapa yang melakukan kebaikan lebih banyak? Ayo, katakan mau amat sih. Ayo tinggal angkat tangan aja. Ayo, siapa lagi? Benar nih semua segini. Menurut ibu-ibu, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Amar ma'ruf atau nahi munkar? Amar ma'ruf. Ibu nggak boleh mau ibu di sini Bu, harus apapun salah nggak apa-apa. Tapi ibu nggak mungkin ada kesalahan kedua kali. Ibu-ibu bukan kedelai. Jadi tadi waktu itu saya jawab ini salah, oh berarti ini salah, jangan diulang lagi. Jadi Bu, ini Bu Alfiah pasukannya luar biasa, tidak boleh malu. Harus apapun yang bisa diungkapkan salah nggak apa-apa. Ibu kenapa kamu salah? Kenapa ibu kok tahu itu salah? Karena ibu tahu apa yang benar. Kalau ibu nggak tahu apa yang benar, mana ibu tahu itu salah, ya kan? Nah, teman ibu
si anak, oh itu salah, nah itu salah tuh. Berarti mungkin yang benar ini, ayo Bu jawab, jangan pakai mau, ini latihan Bu. Anggap semua ibu-ibu nggak paham, tetapi ketika ibu menjawab, oh ibu ini benar paham. Jadi jangan sampai diem di tempat, diem semuanya, tidak boleh. Pelatihan harus aktif. Ini aktivitas yang luar biasa. Ibu-ibu yang sudah hadir sini, lanjut Mas. Ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat. Udah sangat familiar ya sama ibu-ibu, mempererat persatuan sesama muslim tanpa memandang perbedaan suku dan mazhab. Lihat gak Muhammadiyah? Muhammadiyah itu kalau orang bilang tanpa mazhab, padahal mengkaji semua mazhab justru. Oh ini yang paling benar, oh ini yang paling benar. Yang paling benar itulah yang dipakai dan diputuskan di dalam majelis tarjih bahwa ini yang paling benar. Kita ikuti apa yang menjadi keputusan tarjih. Jangan sudah ditetapkan Ramadan, satu Ramadan tanggal 3 Juli misalnya, ibu tiba-tiba ikutin pemerintah. Boleh nggak Bu? Sebagai kader Muhammadiyah, kita kan sudah paham keputusan yang diputuskan oleh Muhammadiyah bukan keputusan ece-ece, bukan keputusan si A, bukan keputusan ketua umum, bukan keputusan sekretaris umum, tapi itu keputusan majelis Bu. Bisa dibilang seluruh majelis-majelis itu hadir sebelum yang Departemen Agama mengumpulkan tenaga-tenaga ahli itu. Kita sudah semua, bahkan sekarang ada kalender global Muhammadiyah, Hijriah Muhammadiyah. Nah, kita lihat itu. Kenapa kok? Kan ibu emang lebih pandai dari yang ada di majelis tarjih. Sudah kita ikut, tapi bukan kita terima jadi aja, kita juga belajar. Makanya nanti kan ada salah satu materinya manhaj tarjih. Kita harus belajar Bu. Caranya kenapa? Bagaimana caranya Muhammadiyah itu memutuskan satu perkara? Itu luar biasa Bu, bukan satu orang dua orang ahli, tetapi misalnya masalah kesehatan, masalah bayi tabung itu yang datang bukan hanya kiai, justru dokter-dokter ahli, karena Muhammadiyah banyak ekspornya. Kalau Muhammadiyah tidak ekspor, tidak ada ekspornya, bisa diundang dari luar. Dan itu memang dilakukan oleh majelis tarjih dalam memutuskan sesuatu. Lanjut Mas. Tajrid atau pemurnian dan pembaharuan. Jadi kita sering mendengar tajrid. Tajrid itu adalah pemurnian dan pembaharuan. Jadi pemurnian ajaran Islam dari tahayyul bid'ah dan tak khurafat, pembaharuan cara hidup, pendidikan, kesehatan dan bidang sosial agar sesuai tuntunan zaman. Sudah beberapa kali saya sampaikan. Lanjut Mas. Lanjut. Ini berjuang di jalan Allah secara terorganisir. Secara terorganisir ini maka terbentuklah Muhammadiyah, terbentuklah Aisyah, terbentuklah Nasyatul Aisyah, terbentuklah ortom-ortom yang lain, MM, kemudian apa? Tapak Suci, Pemuda Muhammadiyah, Angkatan Muda, pokoknya semuanya ada. Itulah gerakan yang terorganisir. Karena apa? Salah satunya adalah memahami jihad secara luas. Bu, kalau kita memahami jihad itu, jangan berarti jihad itu tadi yang sudah disampaikan Ibu Nurdiati, bukan ikut demo, bukan ikut bukan hanya ikut demo anti Palestina, bukan hanya ikut demo anti Israel, bukan anti Palestina, dukung Palestina, anti Israel, bukan hanya demo macam-macam, bukan hanya perang, tidak. Tetapi melalui mencerdaskan umat dengan mendirikan sekolah, kemudian memerangi kebodohan menggunakan sekolah, kemiskinan, ibu-ibu di majelis ada majelis ekonomi, dan ini semua adalah cara kita berjihad melalui semua majelis yang ada di Muhammadiyah dan Aisyah. Lanjut Mas. Nah, landasan historis ini sejarahnya Ibu ya, kenapa Muhammadiyah tadi seperti disampaikan, Muhammadiyah berdiri. Banyak umat Islam yang terjebak dalam praktik keambaan, terulang lagi memang. Karena pada saat itu memang masih sangat kental dengan budaya-budaya dari Hindu, ya, dari Hindu dengan kejawen-kejawen yang ada di Jawa. Muhammadiyah kan lahir di Jogja ya, luar biasa kejawen yang ada di Jogja itu sampai sekarang pun masih ada Muharram itu apa? Kebo apa?
Kebobule itu luar biasa, itu dianggap suci. Nah itu yang kebablasan itu kita gak apa namanya, Wali Songo itu belum sempat mengangkat itu karena caranya dia mungkin karena orang Jawa ya, coba kan Muhammadiyah ada di Ambon, ada di orang Timur, cepat kali barangkali. Tetapi karena pada saat itu yang banyak tahyul-tahyulan, banyak syirik-syirik ini ada di Jawa, dan kebetulan Wali Songo itu ada di Jawa kebanyakan, padahal Wali Songo itu kebanyakan Habib-Habib ya Bu ya. Hanya ada satu yang tidak Habib, siapa itu saya lupa. Ada yang tahu? Semuanya Habib, semuanya orang Arab, dari Arab semua. Sunan Kalijogo, ya Sunan Kalijogo ya, bukan Sunan Habib ya. Jadi sangat salah sekali kemarin ada peristiwa di mana itu menyerang Habib Rizik, mau menyerang Habib Rizik, mengatasnamakan Wali Songo, namanya pokoknya Wali Songo lah. Wali Songo itu terdiri dari Habib-Habib, masa dia mau menyerang Habib? Berarti dia kurang baca, kurang paham. Nah, pemahaman agama yang kurang murni, ya karena masih TBC itu ya, sehingga menjauhkan umat dari Al-Quran. Nah, inilah dasar-dasar sejarah kenapa Muhammadiyah berdiri, kenapa Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Nah, ini dasar-dasar sejarah lanjut Mas. Keterbelakangan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kita memang sangat tahu sekali kalau kita lihat sejarah. Rendahnya pendidikan yang membuat umat Islam itu sulit bersaing dengan bangsa lain. Jadi kemiskinan dan masalah kesehatan meluas karena kurangnya lembaga yang mengurus. Lanjut Mas. Nah, gerakan pembaruan di dunia Islam, ya, ciri-ciri utamanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian menolak taklid buta tadi ya, membuka pintu ijtihad. Sekarang kan ada aliran yang tidak mau ijtihad itu nggak boleh haram. Nah, itu Muhammadiyah tidak menganggap itu. Memurnikan akidah dan praktik yang dianggap menyimpang. Jadi lanjut Mas. Nah, ini peran Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kembali Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 sebagai sarana dakwah dan pendidikan. Nah, lanjut. Nah, itu adalah landasan-landasan filosofi. Kalau ibu-ibu menganggap mukadimah Muhammadiyah dan Aisyah cuma dibaca, dihafalin aja, ya gampang. Tapi kan filosofinya kita kenapa sih mesti ada? Kok ternyata mukadimah itu penting banget sampai ditaruh ya di anggaran dasar anggaran rumah tangga, apa bukan di atas? Kenapa memang penting? Tadi kita lihat sudah saya jelaskan. Nah sekarang karena ibu sudah paham ya Bu ya, saya mau diskusi. Lanjut Mas, satu lagi. Nah diskusinya apa? Tadi saya sudah 3 landasan filosofi, ideologis, dan landasan historis. Mbak Alfia tolong ini materinya disebarkan dulu di grup supaya nanti ketika diskusi sudah paham ya. Ibu-ibu kan kalau mendengarkan pahamnya berapa persen? Tahu orang ditanya. Pahamnya sangat kecil, antara 20-30%. Kalau kita membaca berapa persen? Kalau kita mendengar paling kecil, kalau kita membaca pertengahan, tapi kalau kita menjalankan itu berarti sudah paham banget. Nah ini landasan filosofis, landasan ideologis, dan landasan historis. Saya maunya ini belum dibagi kelompok ya? Belum, kita bagi aja ya sekarang ya. Oh sudah, ya tolong dibagikan, sudah ada. Tolong dibacain. Tolong dibacain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Masih semangat ya? Ya, grup sudah di-share di grup. Nanti silakan ibu dibaca. Ini nanti akan berkenaan dengan pembagian tugas, yaitu ada nanti jadi imam, kultum, kemudian kajian ayat, kemudian besok pagi juga kita ada outbound. Insya Allah nanti
akan merujuk pada grup yang sudah ada. Jadi sudah bisa dibaca ya? Oh, dibaca. Baik, untuk kelompok 1 Ibu Okti, Wiwi. Kelompok 1 di sebelah sini. Ya, Ibu Dipanggil Okti, Ibu guru sebelah Wiwi, sini. Ibu Mariati Harsono, Yuni Jamilah Librawati, Hajah Masropa, Azimah Subagio, Ibu-ibu kalau susah tas-tas boleh ditaruh sebelah sini. Damayanti Wati. Ya, silakan kelompok 1 di sebelah kiri. Begini, karena ini kita pelatihan adalah mobilitas yang tinggi sekali, jadi tas-tas kalau bisa taruh sana juga boleh, taruh di belakang sekali juga boleh. Nggak hilang insya Allah. Supaya ibu-ibu kalau suruh kemana harus seret gitu aja. Nah, Ya lanjut. lanjut kelompok kedua, langsung ya Bu. Udah. Ibu Ratini, Irma, Haryana, Apiati, Nawarsi. Ya, yang grup 1, kelompok 1 9 orang, kelompok 2 9 orang. Saya bacakan lagi, Ibu Ratini, Ibu Irma, Ibu Haryana, Ibu Apiati, Ibu Nawarsi, Neneng Dada, Istiqomah Nur Fajri, Mansila, Siti Muamanah. Udah dibacakan. Ya, ibu-ibu sudah